Salve, halo Romo Cafe, perkenalkan saya Gusti, ex Frater Redemptoris. Saya sudah menyelesaikan studi filsafat teologi di Fakultas Teologi Widabakti Yogyakarta dan sudah menyelesaikan juga bakalaureat, tetapi di penghujung saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya sudah mengikuti video-video dan juga perdebatan-perdebatan, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Romo Cafe melalui TikTok dan juga beberapa media sosial. Ada beberapa tanggapan sekaligus pertanyaan, tantangan untuk Romo Cafe. Dalam tahun-tahun studi termasuk yang saya jalani, ada pelajaran psikologi yang diperoleh oleh para frater. Dalam satu studi kasus terkait dengan mengapa di negara-negara beragama itu terdapat banyak kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agamanya. Ada suatu jawaban psikologi yang sangat bagus. Sebaik apapun ajarannya, sebaik apapun dogmanya, tetapi bagaimanapun juga yang memerintahkan, yang membuat, yang melaksanakan itu juga tetaplah seorang manusia. Dan seorang manusia itu tidak terlepas dengan yang namanya status kepribadiannya. Dalam hal ini, itu berarti dia punya memori peristiwa hidup sejak kecil yang melekat di dalam dirinya, sehingga ia menjadi suatu karakter khusus di dalam dirinya yang membentuk menjadi suatu kepribadian. Nah, cetakan kepribadian itu akan sangat mempengaruhi bagaimana ia melihat, menilai, dan juga menafsirkan ajaran-ajaran ataupun dogma-dogma tersebut. Dan ada salah satu jenis kepribadian yang sungguh menjadi concern, menjadi konsentrasi saya, yaitu NPD. Dan NPD itu juga bisa masuk di dalam lingkaran kaum religius, sehingga kita menyebutnya sebagai NPD religius. Dalam hal ini, para kaum agamawan, para pemimpin, para pemuka-pemuka agama. Nah, NPD ini merupakan suatu gangguan mental, gangguan kepribadian yang sungguh berbahaya apabila mereka berada di dalam lingkaran kaum religius. Seorang dengan kepribadian NPD sangat sulit dideteksi, sangat sulit dilacak jenis kepribadiannya. Tetapi apabila kita mampu untuk menjaga jarak dari NPD ini, maka kita bisa temukan pola-pola yang diciptakan oleh seorang NPD. Dan NPD ini apabila ada di dalam lingkaran kaum religius, itu sungguh sangat berbahaya. Dan mereka sangat suka dengan yang namanya itu ajaran, dogma, ritual-ritual. Saya memiliki dua pertanyaan tantangan untuk Romo Cafe. Yang pertama, apa hubungan ajaran, dogma, ritual-ritual dengan seorang NPD religius, serta bagaimana dampaknya terhadap umat? Pertanyaan kedua, ketika seorang NPD mewartakan ajaran atau juga melaksanakan ajaran ritual-ritual itu, apakah itu sungguh sebagai suatu kesaksian baginya? Sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan itu, ada dua jenis NPD religius. Yang pertama, ada NPD religius mode tenang, mode kalem. Yang kedua, ada NPD religius mode agresif. Nah, apabila Romo mampu menemukan jawaban dari dua pertanyaan itu, saya yakin Romo tidak akan lagi melakukan perdebatan ataupun menyinggung agama sebelah. Salve, solo, Dios basta.